Jadi di dalam SE OJK terbaru yang dikeluarkan oleh OJK itu ada yang namanya pendanaan tidak sehat, gitu ya. Dan pendanaan tidak sehat itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh disalurkan oleh pinjol untuk perlindungan konsumen, gitu ya. Langsung saja kita baca di poin E ini, ya. Ini SE OJK asli gitu ya. Nah, gitu kan. Ya, ini salinan surat edaran otoritas jasa keuangan gitu. Oke, langsung saja kita baca. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan atau ketika pinjol ini meminjamkan Anda dana, pinjol atau penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat, setiap penyelenggara tidak diperkenankan melakukan pendanaan yang tidak sehat. Jadi tidak boleh melakukan pendanaan yang tidak sehat. Oke, kalau melakukan pendanaan yang tidak sehat, maka itu sudah melanggar aturan OJK. Ya, kalau sudah melanggar, ya galbaikan saja. Ya, paling masuk silik OJK doang, gitu ya. Saya Raja Galbay, walaupun pinjol ini tidak melanggar apapun, misalkan gitu ya, tetap saya galbaikan. Oke, nah pendanaan yang tidak sehat itu gimana sih Bang maksudnya? Nah, akan dijelaskan di nomor selanjutnya. Nomor 2, pendanaan yang tidak sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah pendanaan yang mengenakan syarat, ketentuan, manfaat ekonomi, dan atau denda keterlambatan yang tidak wajar bagi penerima dana atau nasabah yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali atau repayment capacity penerima dana atau pendanaan yang diterima penerima dana lebih dari 3 penyelenggara. Jadi di aturan OJK terbaru ini nanti kalau Anda ya atau orang-orang yang baru minjol dapat 4 pinjol atau 5 pinjol, itu pinjol yang keempat dan pinjol yang kelimanya itu sebenarnya tidak sah ya, dan nggak apa-apa digalbay juga ya, karena nggak boleh, maksimalnya hanya 3 pinjol saja ya. Nah pinjol keempat pinjol kelima itu melanggar aturan dan nggak sah gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang di sininya pendanaan yang tidak sehat itu yang mengenakan syarat, ketentuan, manfaat ekonomi dan atau denda keterlambatan yang tidak wajar gitu ya. Jadi manfaat ekonomi itu kan bunga pinjol gitu ya, awamnya kan. Nah, jika bunga dari pinjol itu tidak wajar, maka bisa dibilang pinjol ini pinjol ilegal ya, karena tidak tunduk pada peraturan OJK. Oke? Lalu setelah bunga ada denda keterlambatan yang tidak wajar gitu ya. Misalkan sehari 500.000, misalkan sehari 300.000, dendanya 200.000. Itu kan gak wajar denda seperti itu. Maka dari itu ya jalan satu-satunya digalbay gitu kan, karena sudah tidak patuh dalam aturan OJK. Oke, nah ini baru saja disahkan gitu. Sebenarnya dari dulu ya harusnya disahkan gitu kan. Tapi ya mungkin tahun ini dan tahun depan itu adalah tahun di mana pinjol-pinjol ini banyak yang berguguran gitu kan ya. Kita harus nunggu beberapa tahun dulu untuk pinjol-pinjol ini berguguran dikarenakan adanya aturan-aturan yang sangat memberatkan pinjol itu gitu. Nggak apa-apa ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik gugurnya itu terlambat, lebih baik terlambat bangkrutnya daripada tidak sama sekali pinjol-pinjol ini. Nah lanjut. Di sini nomor 3, contoh pendanaan yang tidak sehat antara lain penetapan syarat, ketentuan manfaat ekonomi atau denda keterlambatan yang mengandung unsur tipu muslihat. Ya, unsur tipu muslihat itu yang seperti apa? Misalkan saat mengajukan pinjaman 1 juta, balikinnya hanya 1.200.000 ya dalam waktu sebulan. Tapi ketika mau bayar itu 1.450.000 misalkan, itu tipu muslihat ya. Yang pertama. Yang kedua adalah dari iklannya. Misalkan iklan bunga kami hanya 0,00000 terus 000 gitu kan ya. Tapi ketika di-download dan diajukan bunganya tidak 0,0000, itu kan tipu muslihat ya. Itu termasuknya penipuan juga. Pinjam 10 juta, balikinnya 1 tahun, sebulannya hanya 1.100.000. Kan banyak ya pinjol yang begitu ya, pinjol legal lagi yang iklan seperti itu ya, 1.100.000 per bulannya. Waduh, berarti dalam setahun cuma ngembalikin 10 juta 12.000. Nah itu kan nggak mungkin tuh kayak gitu, tapi diiklankan. Nah itu juga termasuk tipu muslihat. Oke,
Selanjutnya yang B, penetapan syarat ketentuan manfaat ekonomi dan atau denda keterlambatan yang tidak memperhatikan kemampuan penerima dana untuk mengembalikan pendanaan. Atau poin C, pendanaan kepada usaha kecil dan menengah, pendanaan mikro dan atau bentuk pendanaan lainnya yang mengenakan syarat ketentuan manfaat ekonomi dan atau denda keterlambatan yang tidak wajar. Gitu. Jadi intinya nggak wajar ya, bunga dan denda yang tidak wajar dan tidak memperhatikan kemampuan penerima dana untuk mengembalikan pendanaan. Jadi nanti pinjol ini sangat ketat sekali untuk memberikan dana kepada nasabah-nasabahnya. Oke. Nah, itu ada plus minusnya tuh, seperti itu. Plusnya itu tidak akan ada lagi atau berkurangnya korban-korban di pinjol. Oke. Nah, yang nggak enaknya adalah kalian nanti data busuk itu sudah susah untuk cari-cari pinjol yang ACC gitu ya. Karena di dunia perpinjolan itu pasti ada seseorang yang sudah galbay dan masih cari-cari pinjol yang masih ACC gitu. Nah, itu sudah tidak bisa gitu ya. Karena peraturan yang sangat ketat sekali gitu kan. Apakah peraturan ini akan dilanggar oleh pinjol itu? Ya kita tidak tahu gitu kan. Kalau peraturannya tetap dilanggar, galbaynya harus kenceng, galbaynya harus tetap kuat gitu ya. Kalau pinjol yang melanggar peraturan OJK tapi tidak digalbay, maka pinjol ini akan makin subur. Alhasil nanti akan banyak lagi korban-korban yang berjatuhan. Kalau pinjolnya tidak melanggar, maka sisi yang nggak enaknya itu sisi dari para pencari pinjol gitu ya, PPP gitu ya, para pencari pinjol. 3P ini akan, waduh ya, gimana nih, nggak bisa minjol-minjol lagi gitu kan. Sudah seperti itu saja sebenarnya ya. Kalau menurut saya sih ya sudah sajalah ya, nggak usah cari-cari pinjol lagi gitu kan. Masih mending diberhentikan saja pinjol-pinjol ini. Nah, peraturan ini sangat memberatkan pinjol tapi meringankan para calon nasabah pinjol-pinjol tersebut gitu ya. Karena untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat, setiap penyelenggara tidak diperkenankan melakukan pendanaan yang tidak sehat. Nanti juga pinjol-pinjol ini mulai merambat kepada usaha-usaha kecil atau UMKM gitu ya, usaha kecil dan menengah. Tidak hanya pinjaman pribadi saja, tapi akan merembet kepada ke usaha-usaha kecil. Nah, apa tuh dampaknya tuh ya jika gagal bayar, jika usaha kecil gagal bayar? Apakah nanti akan dipermalukan usahanya? Apakah nanti rekan-rekan partner-partner dari usaha kecil itu diteleponin semua, suruh jangan ngambil barang lagi di dia, jangan beli lagi di dia, gitu kan. Gimana tuh ya? Hati-hati ya, pokoknya bagi orang-orang yang belum minjol. Ya, orang yang belum minjol nggak akan nonton channel Raja Galbay pastinya gitu kan. Orang yang sudah galbay baru nonton channel Raja Galbay. Atau mau galbay, baru nonton channel Raja Galbay. Bagi yang sudah galbay, tetap stay galbay, tetap semangat, jangan kendor. Kalau bisa inspirasi orang lain atau selamatkan orang lain dari jeratan-jeratan pinjol gitu ya. Nah, bagi yang baru mau galbay harus banyak-banyak nonton video-video tentang gagal bayar ya, atau masuk juga ke grup-grup galbay yang benar gitu ya. Ada grup galbay yang tidak benar. Jadi aturan ini tentang perlindungan konsumen ini pun bisa diterapkan kepada Anda juga yang sudah galbay gitu kan. Jika Anda curiga bunga dari hutang pinjol Anda itu terlalu tinggi, dendanya terlalu tinggi, maka itu adalah contoh pendanaan yang tidak sehat dan tidak boleh. Ya, kalau sudah tidak boleh, maka sudah galbaykan saja karena melanggar aturan dari OJK tersebut. Ya, contoh misalkan Anda sudah galbay 2 bulan yang lalu gitu kan, tapi dendanya itu, aduh kok gede banget gitu kan dendanya. Nah, turunlah peraturan ini. Peraturan dari SEOJK. Harusnya pinjol ini mengganti denda Anda sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan. Ya tapi kalau saya sih sebenarnya nggak peduli sih sebenarnya ya. Mau dendanya dikecilin, dendanya digedein gitu kan ya. Mau bunganya digedein, mau bunganya dikecilin. Udahlah. Mending galbay terus ya kan. Tidak usah pusing-pusing mikirin pinjol. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak akan ada lagi atau berkurangnya korban-korban di pinjol. Oke.
Nah, yang nggak enaknya adalah kalian nanti data busuk itu sudah susah untuk cari-cari pinjol yang ACC gitu ya. Karena di dunia perpinjolan itu pasti ada seseorang yang sudah galbay dan masih cari-cari pinjol yang masih